kepada kita, sehingga pada malam hari ini seperti biasanya hari Selasa malam Rabu diadakan kajian rutin di masjid kita ini yang segianya Pak Imam Muzakir, namun beliau dalam keadaan sakit. Kita doakan agar beliau bisa pulih segera. Selawat juga serta salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah akan berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Ranting, Bapak Kadus BKI Masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati. Tausiah kita pada hari ini kita akan membahas tentang menangis karena takut kepada Allah. Jadi memang menangis karena takut kepada Allah itu menunjukkan bukti iman seorang hamba dan bukti ketakutan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jarang menangis, maka menangislah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 107 sampai dengan 109, "Qul aminu bih aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi ya idza yutla alaihim yakhiruna li'adqani sujada ya wa yaquluna subhana rabbana in kana wa'du rabbana lamaqula." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah aminu bi, beriman mereka dengannya atau tidak beriman dengan mereka dengannya, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelum mereka itu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka itu tersungkur sujud dan menangis. Masya Allah ya. Mereka kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka itu tersungkur sujud dan menangis karena saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Bapak-bapak sekalian. Siapa yang Allah puji? Orang-orang yang memiliki hatinya ini lembut. Orang-orang yang memiliki hatinya lembut ini Allah puji. Kenapa mereka memiliki hati lembut? Mereka tak kuasa menahan air mata mereka. Ketika kapan mereka tak kuasa? Ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah itu dibacakan, mereka tak kuasa. Apalagi ayat-ayat bercerita tentang azab Allah, ayat-ayat bercerita tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah. Mereka tak kuasa menahan air mata mereka karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah puji. Ya. Itu disebabkan kenapa? Karena takutnya mereka kepada Allah, akhirnya mereka beramal soleh. Takut mereka kepada Allah, akhirnya mereka beramal soleh. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 83, Bapak sekalian, Allah puji mereka-mereka yang memiliki hati lembut seperti ini. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yanuhum tufidu min dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amina fatubna ma'asyahidin. Allah berfirman, ketika mereka orang-orang yang beriman tadi, mereka mendengar apa yang diturunkan, apa-apa yang diturunkan kepada Rasulnya, ini Al-Quran. Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulnya, ini Al-Quran, maka engkau akan melihat bahwasanya air mata mereka itu mengalir. Ya, air mata mereka mengalir. Kenapa? Mimma araful minal haq, karena mereka mengetahui hakikat kebenaran itu. Yaquluna rabbana amanna, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, kami beriman dengan ayat-ayat Engkau ya Allah, dan fakadabna ma'asyahidin, dan tulislah kami sebagai orang yang bersaksi beriman dengan ayat-ayat Engkau ya Allah. Nah, ini Allah puji ya Bapak sekalian. Oleh karenanya ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan lindungan nanti di yaumil kiamah. Mendapat lindungan di yaumil kiamah. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari
dan juga Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atul yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la yadhillu ila dhillihi. Zakara min rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang mereka nanti di yaumil kiamah mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak kala manusia tidak dapat naungan perlindungan, tapi mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu, yakni seorang, yakni laki-laki mengingat Allah di waktu yang sepi, kemudian menetes air matanya. Masya Allah, ya. Jadi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sunyi, di sepertiga air malam, atau di waktu sendirian tidak ada siapa-siapa, ya dia teringat. Ya, teringat. Kenapa? Teringat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air matanya mengalir. Maka orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, dia mendapatkan lindungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di kala yaumil kiamah, di mana orang-orang tidak mendapatkan perlindungan. Dan menangis karena Allah itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling Allah cintai. Ya, sebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa sayun ahabba ilallah min qatrain wa asarain. Ya, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dari 2 yang mengalir. 2 yang mengalir dan 2 pula yang memberikan pengaruh. Dia mengalir, kemudian dua yang mengalir, 2 ini pula yang berikan pengaruh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatratun ya min dumuhi fi khasyatillah, mengalir air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mengalirnya darah karena jihad fisabilillah, dia terbunuh. Mengalir darah tadi. Ya, mengalirnya darah dengan mengalirnya air mata. Maka mengalirnya air mata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya asarnya itu, pengaruhnya itu dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah kepadanya. Sedangkan mengalirnya darah pada jiwa tadi, dia mendapatkan pahala yang besar dalam jihad fisabilillah. Bapak-bapak sekalian, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, pertempuran di medan laga, ya, itu ketika dibangkitkan Bapak Ibu sekalian, dibangkitkan dari alam barzah, maka dia dibangkitkan sebagaimana keadaan dia terbunuh di medan pertempuran, di medan jihad fisabilillah. Maka darah yang mengalir itu berbau misk, begitu wanginya, Masya Allah. Dan luar biasa Allah berikan orang-orang yang meninggal, yang syahid di medan laga, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, menangis karena Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan. Salah satu sebab Allah berikan keselamatan kepada kita karena banyaknya kita menangis. Jadi kalau kita banyak tertawa celaka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Lau kana ta'lamuna ma a'lamu." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Cuma masalahnya kita tidak tahu apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, kalau seandainya engkau mengetahui, kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmizi dalam sunahnya min hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, qala qultu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manajah, apa yang bisa menyelamatkan kau? Qala amsik alaika lisana, tahanlah lisanmu. Jadi yang bisa menyelamatkan kita pada hari ini di dunia dan akhirat, tahan lisan kita. Kita tahan lisan, jangan berkata yang membahayakan kita, apalagi membahayakan orang lain, atau lagi membahayakan diri kita, membahayakan agama kita. Wal ya'saka baitaka, dan tetaplah diam di rumahmu.
Jadi mau perbanyak di rumah itu juga bagus. Jadi habis bekerja langsung balik ke rumah. Ya, itu selamat dari fitnah daripada dari kerja nongkrong di warung kopi, ya kan. Lebih bagus ya pulang kerja langsung pulang. Wal ya'sa fil baitika, merasa yani nyaman di rumah. Karena kalau kita sudah di rumah, lebih banyak di rumah daripada di luar rumah, itu aman satu dari ceritaan orang, aman daripada fitnah orang, aman dari omongan orang, aman dari orang yang ingin melakukan jahat kepada kita. Karena kita banyak di rumah daripada banyak di luar rumah. Kemudian kata Nabi SAW yang ketiga, wabki ala khati'atika, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan kita. Kita sekarang Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak kita ingat pahala kita. Itu masalahnya. Saya buat ini, tapi dosa-dosa kita tak pernah kita ingat. Itu masalah. Ya, seharusnya yang kita ingat dosa-dosa kita. Sehingga kita, ya Allah, saya pernah buat dosa seperti ini. Saya pernah dulu meninggalkan salat misalnya. Saya pernah dulu melalaikan puasa. Saya pernah dulu mengambil mencerca orang lain, menggibah. Dia teringat. Dia menangis akan dosa-dosanya tadi. Dia pernah ingat melawan dengan perintah Allah dan sebagainya. Ya. Dia menangis karena dosa-dosanya tadi. Ini merupakan Bapak Ibu sekalian sebab-sebab keselamatan. Ya. Kemudian juga ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sebab-sebab yang diharamkan seseorang itu daripada api neraka. Masya Allah. Tadi sebab-sebab Allah selamatkan. Kemudian yang kedua kata para ulama, menangis karena Allah Subhanahu wa taala termasuk sebab-sebab yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Disebutkan dalilnya Bapak sekalian dalam riwayat yakni Imam Tirmizi dalam sunannya min hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udda labanu min dajai wa la yastama ghabar fi sabilillah dakhalul jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan disentuh api neraka seseorang yang menangis karena Allah. Enggak akan Allah sentuh dia. Enggak akan Allah sentuh dia. Orang yang sering menangis karena Allah karena takut ya, bukan karena emosional. Ada orang nangis tapi karena emosional. Orang nangis dia ikut nangis. Ya, atau karena mendengar murotal begitu indahnya, mengenal suaranya gitu indah, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena mendengar Al-Quran begitu indah dia nangis, bukan itu. Tapi menangisnya karena semata-mata takut kepada Allah. Jadi orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan disentuh oleh Allah api neraka atasnya. Sampai kata Nabi SAW, yakni susu yang keluar dari puting susu tidak akan mungkin balik lagi ke puting susunya. Itulah dia. Yang ini menunjukkan bahwasanya Rasul memberikan kinayah, memberikan kiasan. Artinya kalau puting susu itu dan mengeluarkan susu, nggak mungkin susunya balik lagi ke dalam puting susunya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya, benar-benar Allah tidak akan sentuh daripada api neraka. Ya. Ini Bapak sekalian, saya sudah sebutkan tadi beberapa fadilah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sebutkan sekarang ini sebab-sebab agar kita bisa menangis takut karena Allah. Ada sebabnya. Ya, kalau kita belum bisa menangis takut karena Allah, maka ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama kata para ulama, sebab yang pertama zikrul maut. Cobalah kita ingat kematian. Kalau kita ingat mati, insyaallah kita mengalir air mata kita. Coba Bapak bayangkan, berpikir saja sebelum tidur, berpikir mati sejenak. 5 menit saja. Berpikir mati sejenak. Berpikir kita dikafani, berpikir kita dimandikan. Pasti kita akan meneteskan air mata. Ya. Kenapa demikian? Karena mengingat mati itu termasuk yang bisa memutuskan kelalaian kita. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Abu Hurairah dalam Imam Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksira dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut.
perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi, mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Kelezatan pada hidup ini makan, tidur, kemudian jima, ya kan? Harta, itu kelezatan semuanya. Untuk memutuskan itu tadi, mata rantai itu tadi, ingat-ingatlah kematian. Ya, ingat kematian. Maka kalau kita ingat kematian, Bapak Ibu sekalian, maka itu akan mempermudah kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seorang mukmin benar-benar dia mukmin, insyaallah taala, kalau dia ingat kematian, maka dalam hatinya ya dia akan menangis dan meneteskan air mata dan akan menjadi juhud terhadap dunia. Jadi juhud itu ya mengambil yang perlu saja, makan, minum, ya, lebih daripada udah ada makan, udah ada minum, udah ada kebutuhan yang pokok, udah dia banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang juhud. Orang yang juhud itu bukan meninggalkan dunia, tetap dia berada di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dia tidak melupakan dunia, tapi yang dunia itu yang pokok saja. Udah cukup untuk anak, udah cukup untuk istri, udah cukup untuk hidup, kebutuhan sebulan, udah. Dia tak cari lebih lagi, udah. Banyak-banyak dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang juhud. Dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa sekalian, yang bisa mengalirkan air mata kita takut karena Allah, yang kedua adalah qiraatil Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Quran bitadabburi. Membaca Quran sambil direnungi, diresapi maknanya. Karena Al-Quran itu apa sekalian, bukan hanya sekedar dibaca. Ya, Al-Quran itu mesti juga kita tadabburi, kita renungi apa maknanya. Ya, sudah kita baca, kita renungi maknanya, kita resapi yakni tafsirnya, kemudian kita mendengar Al-Quran itu dibacakan. Ya, maka ini akan mengantarkan kita Bapak-bapak sekalian kepada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneteskan air mata kita. Sebutkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dari hadis Abdullah ibn Sukhair radhiyallahu taala anhu, qala raaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi uzizu ka uzuzir ruhi min baka. Ya. Kata sahabat ini, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat itu di dadanya itu seperti ada suara gemercik air, seperti gemercik orang yang sedang menangis. Ya. Itu didengar oleh sahabat. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat itu terdengar suara dari dadanya seperti orang yang terisak-isak, mengalir air mata beliau tadi. Ya. Luar biasa. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Bukhari Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra alayya Qur'an." Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Kata sahabat ini, bagaimana ya Rasulullah, aku bacakan Quran kepadamu, Quran itu diturunkan kepada engkau, aku bacakan pula kepada engkau. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya aku menikmati kalau Quran itu aku dengar dari yang lainku, dari selainku. Jadi Nabi saja suka mendengar orang membaca Quran, Nabi. Ya, karena dengan itu Nabi SAW mendengar. Ya, maka ketika dibacakan Quran oleh sahabat tadi, Rasul terisak-isak, menangis mendengar bacaan yakni Abdullah bin Mas'ud tadi, ya, sampai kepada ayat fakaifa jajina min kulli imatin bisyahid wajibna bika ala aulai syahid. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak sanggup lagi yakni menahan air matanya ketika sampai kepada ayat itu tadi. Rasul menangis sejadi-jadinya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, supaya kita mudah menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala, ziaratul kubur. Berziarah ke kubur. Nah, ini tadi ziaratul kubur. Kita kadang malas juga ziarah, ya. Ziarah kubur kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal, ya kan. Kita malas kadang. Ya. Padahal ziarah kubur itu sangat membantu kita untuk bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ziarah kubur apa sekalian, jangan asal ziarah. Ziarah kubur tu ada adab-adabnya. Ziarah kubur tu bisa jadi bid'ah, bisa jadi syirik dia kalau kita tak tahu ilmunya.
Ziarah kubur itu yang pertama, kalau kita berziarah itu masuk tidak gunakan sandal. Ya, tak boleh pijak kubur, tak boleh duduk di kubur. Hukumnya haram. Ya, kubur seorang muslim tak boleh kita pijak kecuali darurat, mungkin enggak bisa lewat lagi kecuali pijak lewat darurat. Ini kita duduk-duduk di kubur, di samping kubur orang-orang kita duduk ya kan. Ini tak boleh. Ya. Mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar, insyaallah bikum lahikum. Ya, assalamualaikum ya ahlul kubur, insyaallah kami akan nyusul kalian cepat atau lambat. Kita udah proklamatirkan kita akan nyusul mereka cepat atau lambat. Ya, jadi kematian itu pasti datang dia cepat atau lambat. Ya, minal mu'minin wal muslimin, minal mu'minin wal mu'minat, dari kalangan mukmin dan mukminat. Kita akan susul mereka. Ya, tinggal persiapannya aja sekarang. Nah, setelah salam itu ya berdoa, jangan menghadap kubur. Tak boleh menghadap kubur itu haram. Kenapa haram? Ada ulama mengatakan haram karena ada kaidah saddul dari, menutup celah fitnah. Jadi segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan haram hukumnya. Mungkin dengan berdoa menghadap kubur itu bisa nanti mengantarkan kepada kesyirikan. Maka apa saja yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu diharamkan dalam syariat ini. Maka melihat ziarah kepada keluarga kita, kuburan bapak kita misalnya, ya kita bersihkanlah. Setelah itu baru kita berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap kubur. Menghadap kiblat doa secara khusus untuk orang tua kita dan doa secara khusus untuk kaum muslimin. Setelah itu pulang udah. Dan berhenti sejenak, perhatikan sekeliling kita. Ini orang dulu hebat tapi juga mati, orang tua kita juga meninggal. Itu artinya ada isyarat untuk melemahkan, melembutkan hati kita. Ya, jangan pula ziarah kubur itu diniatkan khusus setiap tahun dibacakan Quran di situ. Ini tidak ada syariatnya. Bisa menjatuhkan kita kepada perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ziarah kubur itu sudah berdoa sudah pulang. Ya, bahkan Nabi SAW, kuburan Nabi sekalipun apa sekalian, kuburan Nabi, ya, berziarahnya pun tak boleh kita terus menerus. Ya, ziarah kuburan Nabi cukup sekali saja. Ya, berikan selawat sudah, tak boleh berulang-ulang kali supaya tidak terjadi bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi tadi. Jadi jangan asal ziarah kubur. Ziarah kubur itu diperintahkan, hukumnya sunnah. Nabi saja disebutkan dalam hadis Ibnu Majah ini, dalam sunannya hadis Bara radhiyallahu taala anhu qala kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah. Fajalasa ala safil qabr. Nabi duduk di sisi lubang kubur itu tadi, mayat tadi. Duduk di situ. Ya, bukan di kuburan. Ya, fabaka hatta balla sarra, maka air mata Rasulullah mengalir sampai mengalir ke pipinya tadi. Ya, summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ya ikhwani li misli haja faidun. Ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku, hendaklah kalian selalu berziarah, sering-seringlah berziarah. Karena berziarah seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan melembutkan hati. Nabi saja yang dosanya sudah diampunkan, yang telah lalu dan akan datang, Nabi saja masih sering ziarah dia. Ya, masih sering ziarah. Bahkan Aisyah pernah mengikuti malam-malam Nabi berziarah. Nabi berziarah ke kuburan siapa? Ke kuburan pamannya, bapaknya dan ibu, berziarah malam-malam, tengah malam. Ya, Nabi saja bapak sekalian. Ya, demikian. Bagaimana kita? Kita ini dosanya banyak, ya, pahala kita belum juga tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sering-sering ziarah supaya hati kita ini lembut, ya, supaya hati kita lembut. Sebutkan juga dalam riwayat Imam Tirmizi bahwa sekalian dalam sunannya dari hadis Ani Maula Utsman radhiyallahu anhu qala kana Utsman idza waqafa ali kubri, adalah Utsman ini termasuk khulafaur rasyidin. Ya, Utsman ini, ya, dia berdiri di atas perkuburan.
Maka Utsman menangis. Ya, kita jarang ya ziarah kubur nangis ya. Jarang kita. Kita sering ziarah ke kuburan orang tua kita, tapi jarang kita nangis. Ini bedanya kita ini. Kok nggak keras sekali hati kita ini. Sering ziarah, sering ngantar orang meninggal sampai ke kuburan, tapi hati kita tak pernah, air mata kita tak pernah mengalir. Kenapa ini? Itu masalahnya. Ya. Jadi Utsman bin Affan ini dia berdiri di perkuburan. Kemudian air matanya mengalir sampai membasahi jenggotnya, ya. Sampai membasahi jenggotnya. Kemudian faqila lahu, maka dikatakan kepada Utsman, Utsman, tazakkaru jannah wan nar, fala tabki wa tabki min hadza. Utsman, engkau diingatkan oleh Rasulullah tentang neraka, engkau diingatkan oleh Rasulullah tentang surga, tapi kau tidak menangis. Tapi kok ketika engkau ziarah kubur menghantar saudaramu, engkau menangis. Apa kata Utsman? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awalu manzili min manazilil akhirah. Sesungguhnya aku mendengar kuburan itu adalah awal pertama dari perjalanan akhirat. Jadi kuburan itu bukan persemayaman terakhir, bukan tempat peristirahatan terakhir. Utsman bin Affan mengatakan, aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuburan itu adalah tempat permulaan pertama kali perjalanan akhirat. Jadi setelah di alam kubur kita akan dibangkitkan apa sekalian? Bukan peristirahatan terakhir. Fa inna jahaminu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau selamat di kuburan, di makam pekuburan itu tadi, maka selamatlah setelahnya. Tapi kalau tak selamat di alam kubur, maka tak selamatlah setelahnya tadi. Nauzubillah min dzalik. Makanya Imam Hasan Al-Basri bapak sekalian, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, alas tidur seorang muslim itu di alam barzah itu tergantung amal dia di dunia. Alas tidur kita, nanti kita bakal tidur di alam barzah tadi. Alas tidur kita atau tempat tidur kita atau bantal kita di alam barzah itu tergantung amal kita di dunia ini. Kalau seorang hamba tadi amal di dunianya baik, soleh, beramal soleh, tidak pernah menyakiti orang lain, ya kan? Maka insyaallah taala alas tidurnya atau bantalnya pun bagus. Tapi kalau amal solehnya buruk di dunia ini, maka alas tidurnya atau bantal tidurnya pun buruk. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hiasilah alas tidur kalian, bantal tidur kalian di alam barzah semasa kalian hidup di dunia ini. Kita hiasi. Kalau kita mau bagus alas tidur kita di alam barzah, hiasilah sekarang ini semasa kita hidup. Dengan apa? Dengan beramal soleh, ya, dengan beramal soleh dan tinggalkan segala bentuk dosa-dosa tadi. Maka insyaallah taala Allah akan berikan keselamatan kepada kita tadi. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, ya, yang keempat yaitu tabakki, ya, yaitu merengek. Usahakan kita merengek lah. Kalau kita tak bisa nangis, usahakan kita merengek itu. Karena nangis itu memang sulit, nggak semua bisa orang. Kalau dengan merengek, ya, kita paksakan diri kita supaya nangis, insya Allah bisa nangis. Masalahnya kita nak mau merengek, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, setelah menyebutkan berapa jenis-jenis nangis, nangis itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Nangis yang terpuji adalah dia paksakan nangis, dia paksakan merengek karena takut kepada Allah, dipaksakannya, diupayakannya, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau ada orang yang pura-pura nangis, pura-pura merengek untuk supaya riya, supaya sum'ah,
supaya didengar orang dia itu termasuk orang yang soleh, ini yang tercela. Jadi tak mengapa pura-pura menangis, tapi karena Allah, bukan karena manusia. Ya, pura-pura nangis saja di tengah malam, karena Allah, bukan karena manusia. Insyaallah taala itu membantu kita agar kita bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga termasuk kerasnya mata ini, tidak mau menangis karena takut kepada Allah, karena kerasnya hati kita. Jadi hati kita tuh keras Bapak Ibu sekalian, hati kita keras. Jadi kalau hati kita sudah keras, itu payah bisa menangis, mengeluarkan air mata tadi, ya. Maka oleh karenanya kalau hati itu keras, maka segera kita banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekerasan di hati kita tadi. Karena hati itu ada 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang sehat itu ciri-cirinya gampang saja. Dia mudah menjalankan perintah Allah, mudah menjalankan apa yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, ringan saja. Kemudian yang kedua, dia mau mendengarkan nasihat. Dengar nasihat mudah, dengar Al-Quran mau, gak sakit hatinya. Kalau hati sakit, Bapak sekalian, hati sakit itu sulit mendengarkan nasihat. Ya, kalau hati yang sakit itu ciri-cirinya kadang kalah melaksanakan perintah Allah, dia ikut hawa nafsunya. Kadang dia menang melaksanakan perintah Allah, dia tinggalkan hawa nafsunya. Itu hati yang sakit. Ya, sakit ya. Kadang sehat, kadang sakit, kadang takwa, kadang hilang takwanya, kadang semangat, kadang enggak. Ini hati sedang sakit. Kalau hati mati seperti gelas ini sudah dibalik. Ya, yang bawah ke atas, yang mulut masuk air tadi di bawah. Jadi dimasukkan apa saja enggak pernah masuk. Itu hati mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatinya orang-orang kafir itu sudah terbalik. Tak bisa lagi. Sawaun a'anzartum a'am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja engkau berikan peringatan atau engkau tidak berikan peringatan, tetap bahwa tidak berguna sama sekali, ya, tidak ada masalahnya. Jadi Bapak sekalian sama saja, tidak ada perubahannya. Jadi jangan sampai kita hati kita mati, usahakan hati kita hidup, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita itu sehat dan hati kita bisa kembali lagi. Jadi Bapak sekalian, mungkin ini saja ceramah ringkas tausiah saya pada hari ini tentang hati yang air mata yang mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita akhiri masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Silakan ibu-ibu.